Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam ruang pembelajaran fisika. Adik-adik sekalian, kali ini kita akan pelajari fisika SMA kelas 11 dengan pokok bahasan dinamika rotasi bagian pertama. Baik, kita langsung saja ke pembahasan. Namun demikian, pada kesempatan ini kita akan belajar khusus untuk materi momen gaya, kemudian momen inersia, ketiga hubungan momen gaya, momen inersia, dan percepatan sudut. Nah, untuk memahami atau memantapkan konsep-konsep tersebut, maka di dalam video ini kita akan menyertai pula beberapa contoh-contoh soal dan latihan soal. Baik adik-adik yang saya sangat banggakan, kita mulai pembahasan kita tentang momen gaya. Jadi momen gaya sering pula disebut sebagai torsi. Jadi apa sesungguhnya itu momen gaya? Nah, untuk bisa kita memahami momen gaya atau biasa juga kita sebut torsi, maka kita butuh pembanding, yaitu pembanding gerak lurus, dan kita akan mencoba membandingkan gerak rotasi. Kenapa demikian? Karena momen gaya sangat erat kaitannya dengan gerak rotasi. Nah, adik-adik sekalian, misalkan kita perhatikan pada gambar, ada sebuah balok yang berdiri, tingginya adalah R. Jadi tingginya R. Balok ini berdiam di atas sebuah bidang, ya. Kemudian balok ini diberi gaya pas bahagian pusat. Jadi diberi gaya F pada bagian pusat daripada balok tersebut atau pusat beratnya. Akibatnya balok melakukan pergeseran ataupun perpindahan sejauh S. Nah, pada saat melakukan perpindahan, maka balok juga akan mendapatkan percepatan, namanya percepatan A. Nah, fungsi F di sini adalah sebagai penggerak, tetapi menggerakkannya secara translasi ataupun linear, ya. Sehingga menurut hukum kedua Newton, hubungan antara gaya dengan percepatan A itu tak lain adalah F sama dengan M kali A. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana karakteristik untuk gerak rotasi. Nah, balok ini tidak dikenakan gaya pada pusat balok, tetapi gayanya itu bergeser ke ujung balok, ya, bergeser ke ujung balok. Nah, akibatnya apa? Balok ini tidak melakukan gerak translasi, ya, gerak translasi, tetapi akan melakukan gerak rotasi. Walaupun gerak rotasinya hanya seperempat lingkaran, ya. Nah, di sini yang membedakan antara gerak rotasi itu adalah
alfa percepatan A dengan alfa. Sehingga menurut teori dinamika rotasi, maka F ini tidak berfungsi sebagai penggerak benda untuk translasi, tetapi F di sini berfungsi sebagai pemutar atau merotasikan benda. Karena F berfungsi sebagai pemutar, maka perkalian antara R dengan F secara cross-nya ini. Jadi cross itu disebut dengan perkalian silang. Jadi salah satu ciri dari sebuah karakteristik gerak rotasi bahwa variabel-variabel ataupun besaran-besaran itu merupakan sebuah perkalian cross. Ya, sebuah perkalian cross. Nah, dalam hal ini yang kita sebut dengan R, ya, perkalian cross. Jadi kesimpulan dari kedua kondisi ini bahwa F yang dihantam pada pusat berat akan mengakibatkan balok itu bergerak translasi. Salah satu bentuk karakteristik gerak translasi adalah dicirikan adanya A. Sedangkan apabila balok itu dikenakan gaya pada ujungnya, maka kecenderungannya akan berotasi. Nah, salah satu karakteristik gerak rotasi dicirikan oleh percepatan sudut. Nah, itulah perbedaan antara dinamika gerak lurus dan dinamika gerak rotasi. Nah, baik, kita akan mencoba mengupas secara sederhana persoalan gerak rotasi tersebut. Nah, ini tadi adalah sebuah balok yang kita kerjakan pada ujung atas daripada balok tersebut, sehingga kita dapatkan perkalian, jadi R-nya ini cross F. Nah, ini yang kita sebut dengan momen gaya. Oke, kemudian ini yang kita sebut dengan lengan gaya. Jadi ini lengan gaya. Kemudian, nah, apa syaratnya terjadi rotasi yang pokok, ya? Apa syaratnya terjadi rotasi atau muncul momen gaya? Itu terjadi apabila arah daripada R atau R lengan gayanya itu tegak lurus dengan F. Jadi kapan dia tegak lurus dengan F, maka akan muncul momen gaya. Tetapi kalau searah antara R, jadi misalkan ini ada sebuah balok, ya. Nah, ini pusat rotasinya, kemudian diberikan gaya ke sini, maka tidak akan muncul gerak rotasi. Ya, tidak muncul gerak rotasi karena searah dengan lengan gaya. Jadi syaratnya terjadinya momen gaya atau rotasi apabila gaya yang diberikan pada suatu benda itu tegak lurus dengan lengan gaya. Nah, untuk memperjelas ini, maka kita coba lihat, perhatikan ini. Nah, di sini ada sumbu putar. Jadi ini sumbu putar, katakanlah encel, ya. Kita beri simbol, misalkan sumbu putarnya itu ada encel. Nah, kemudian ada gaya F yang arahnya ke sini. Nah, gaya F-nya itu adalah membentuk sudut theta terhadap lengan. Ini adalah lengannya. Nah, adalah lengannya. Maka sesuai dengan penjelasan tadi, maka F ini, komponen gaya F yang menyebabkan terjadinya rotasi adalah
F sin. Jadi ini kita proyeksikan ke sini ya untuk mencari komponen gaya F, yaitu adalah F sin. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya rotasi sehingga berlaku F sin theta kali L. Kenapa bukan F cos yang digunakan? Karena arah gaya F adalah searah dengan lengan dan sesuai dengan persyaratan tadi bahwa terjadinya dinamika rotasi apabila lengan gaya dengan komponen gayanya harus tegak lurus. Beberapa buku sering langsung menuliskan F sin. Apa selalu F sin yang kita gunakan? Nah, saya kasih pembanding berikutnya. Sama, tetapi sudutnya berada di sini. Iya, sudutnya berada di terhadap vertikal. Ini ada sebuah gaya. Nah, komponen gaya, kalau kita proyeksikan ke sini, maka hasilnya adalah F cos. Kita proyeksikan ke sini, hasilnya adalah F sin. Maka komponen gaya yang menyebabkan benda berotasi adalah F cos. Kenapa bukan F sin? Karena di dalam soal, di dalam gambar ini, F sin itu adalah searah dengan lengan gaya. Padahal yang kita inginkan adalah komponen gaya yang tegak lurus dengan lengan gaya. Jadi soal momen inersia kita sudah paham sampai di sini, mudah-mudahan ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita menentukan arah momen gaya. Karena momen gaya juga merupakan sebuah besaran vektor. Nah, kita lihat ini ada gaya, ini sudah tegak lurus. Maka tentu kalau kita tarik gaya F ke atas, maka ini adalah engsel pusat rotasi. Maka ini akan bergerak searah jarum jam. Oke. Selanjutnya kita lihat ini. Nah, ini pusat rotasinya di sini, kemudian arah gayanya ke atas, maka ini kita katakan berlawanan arah jarum jam. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat lagi. Nah, ini juga pusat di sini tapi arah gayanya ke bawah, maka ini kita sebut berlawanan arah jarum jam. Dan yang berikutnya kita lihat ini pusat rotasinya di sini ya, F-nya ke bawah, maka ini kita sebut dengan searah jarum jam. Jadi kesimpulannya bahwa arah momen gaya itu cuma ada dua, yaitu searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Nah, oleh karena itu sebagaimana yang sudah tertulis di dalam buku-buku, sudah dikonvensikan, disepakati bahwa untuk momen gaya yang searah jarum jam misalnya adalah positif, sedangkan yang berlawanan arah jarum jam adalah negatif. Jadi ini negatif, ini positif. Nah, perlu saya jelaskan, positif dan negatif itu menyangkut tentang persoalan arah dari momen gaya. Nah, untuk memberikan simbol searah jarum jam positif dan berlawanan arah jarum jam negatif. Baik, adik-adik sekalian, kita masuk lagi, kita membahas pembahasan berikutnya. Ya, oke. Nah, ini kita lihat contoh soal. Mudah-mudahan lewat contoh soal ini adik-adik sekalian bisa memahami
dengan baik. Nah, saya bacakan dulu. Jadi ada sebuah baut kendaraan akan dilepas. Tentu untuk melepasnya diperlukan momen gaya sebesar 600 Newton sentimeter ya, 600 Newton sentimeter. Jadi mau diubah ke meter silahkan, tidak ada masalah. Nah, ternyata kekuatan anak yang membuka baut tersebut adalah 20 Newton. Apakah anak tersebut mampu membuka baut tersebut? Jika tidak, apa yang harus dilakukan anak tersebut agar mampu membuka baut dengan kekuatan yang dimiliki oleh anak tersebut cuma 20 Newton. Nah, kita lihat awalnya. Jadi ini ada sebuah baut. Jadi ini ada baut ya, mau diputar, mau dibuka. Jadi tentu didorong ke atas karena diputar berlawanan arah jarum jam. Jadi didorong ke atas. Nah, ternyata jarak gaya ke sumbu putarnya di sini ya, itu 25 cm. Kekuatannya adalah 20 Newton. Pertanyaannya, apakah dengan kekuatan 20 Newton baut tersebut bisa bergeser atau tidak? Nah, kita lihat sesuai dengan persamaan gaya, momen putar atau torsi, bahwa gaya yang diambil adalah gaya yang tegak lurus dengan lengan. Dan kelihatannya di dalam soal ini gayanya sudah tegak lurus dan arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, semestinya di sini ada minus, tapi kita tidak perlukan minus karena masih dalam momen inersia yang bersifat tunggal ya. Jadi yang jelas bahwa ternyata momen inersia yang dimiliki oleh anak tersebut cuman 500 Newton sentimeter. Padahal kekuatan torsion daripada baut ini itu harus sebesar 600 Newton sentimeter. Jadi praktis anak tersebut tidak bisa melepaskan baut. Nah, oleh karena itu apa yang dilakukan dengan kekuatan yang cuma 20 Newton saja? Maka tentu yang harus dilakukan adalah memperpanjang lengan kunci pas tersebut. Nah, tentu kita ingin tahu berapa panjang minimal lengan kunci pas tersebut yang dibutuhkan oleh anak agar mampu membuka baut. Nah, kita lihat perhitungannya. Jadi kekuatan torsionnya itu adalah 600 ya. Kemudian kekuatan anak 20 Newton dan ini adalah lengannya. Nah, berapa lengan minimal yang dibutuhkan anak agar baut tersebut lepas? Nah, setelah kita masukkan nilainya, ternyata minimalnya adalah 30 cm. Artinya apa? Kalau anak tersebut memiliki panjang kunci pasnya minimal 30 cm, maka baut tersebut akan mudah dilepaskan. Jadi minimal 30 cm. Apalagi makin panjang lengan kunci pas tersebut, maka akan makin memudahkan kunci baut tersebut bisa terlepas. Itulah sebabnya seringkali kita melihat para sopir-sopir truk di dalam membuka baut truk menggunakan pipa yang cukup panjang untuk membuka baut daripada ban mobil truk tersebut. Nah, itu salah satu cara untuk memudahkan membuka baut dengan kekuatan seminimal mungkin. Jadi caranya memperpanjang lengan kunci pas tersebut. Nah, itu contoh soal yang pertama. Kita lihat lagi contoh soal kedua. Saya bacakan.
Nah, sebuah balok mula-mula terletak di atas tonggak. Panjang balok 2 meter, pada ujung-ujung balok bekerja gaya. Ujung kiri sebesar 10 Newton dengan arah 60 derajat terhadap garis vertikal, sedangkan ujung kanan sebesar 2 Newton. Jika berat balok adalah 60 Newton, maka tentukan besar torsi dan ke arah mana balok akan bergerak. Baik, kita lihat ini baloknya, ya. Ini baloknya. Ternyata ini panjangnya ini adalah 2 meter. Oke. Nah, ini gaya-gaya yang bekerja pada balok. Nah, untuk menyelesaikan soal ini maka kita terlebih dahulu menggambar komponen-komponen gaya yang bekerja pada balok. Nah, kita lihat. Nah, ini dia. Ya. Ingat, ini balok pada ujung A atau ujung kiri bekerja 2 Newton membentuk 60 derajat. Maka yang kita ambil adalah yang tegak lurus. Nah, tentu saja, kita harus menetapkan lengan daripada lengan gaya. Nah, lengan gaya itu kita pilih di titik tumpu, yaitu di titik P, ya, di titik P. Nah, setelah kita tentukan, ya, maka komponen gaya yang 2 Newton ini kita proyeksikan ke sumbu vertikal dan ke sumbu horizontal. Nah, kemudian kita gambar di sini adalah berat balok. Ingat, walaupun ini maka berat balok itu berada di mana? Di pusat balok, ya, pusatnya. Kemudian di bagian ujungnya ini diberi gaya sebesar di sini 10 Newton, ya, salah ini bukan 1 Newton di sini. Ini oke, salah. Saya salah tulis. Jadi ini 10 Newton, ya. Sesuai dengan soal. Oke, ini 10 Newton. Oke. Jadi setelah kita menggambar, kemudian kita menentukan panjang lengan masing-masing dari kedudukan gaya. Seperti ini adalah 0,5, ya. Dalam soal. Kemudian panjangnya ini adalah 2 meter, maka jaraknya ini adalah 1,5. Kemudian lengan gaya W ini, berat W ini, lengan gayanya diukur ke sini adalah 0,5. Mengapa demikian? Karena berat itu berada di pusat balok ini, ya, 0,5. Sehingga komponen-komponen gaya yang kita gunakan untuk menghitung momen torsi adalah tinggal ini, ya. Tinggal ini, kita tidak masukkan 2 sin 60. Mengapa? Karena searah dengan lengan gaya. Dengan demikian kita tinggal tulis, oke. Nah, 2 cos 60, karena ini pusat momen atau pusat rotasinya P. Nah, ini kan kalau kita perhatikan ini pusatnya, ya, ini lengannya, maka dia searah jarum jam, makanya dia plus, gitu. Nah, ini juga W40, ini ke sini, jadi ini ke sini, ya. Ini lengannya di sini, ini arah gaya, maka ini juga searah jarum jam, sehingga plus sesuai dengan kesepakatan kita. Sedangkan yang bagian B ini adalah 10, jaraknya ini ke sini, arahnya ke atas, maka dia searah berlawanan arah dengan jarum jam, sehingga sesuai dengan perjanjian, maka kita beri tanda minus. Nah, kalau kita selesaikan semua ini, ya, karena 2 cos 60 itu kan 1/2, berarti ini sama dengan 1, sedangkan ini sama dengan 40 kali 0,520, ini 10 kali sama dengan 15. 20 kurang 15, 5 ditambah 1 sama dengan 6 Newton meter. Arahnya kemana? Arahnya karena positif, maka arahnya ke arah perputaran jarum jam. Oke, jadi kalau gaya-gaya yang sudah multiple, sudah banyak komponen gaya yang digunakan, barulah kita terapkan konsep
arah perputaran jarum jam atau searah berlawanan atau konsep plus dan minus. Yang soal nomor 1 tadi hanya bersifat tunggal gayanya, maka kita tidak perlu terapkannya. Yang jelas kita sudah tahu arahnya. Oke, baik, kita lanjut lagi ya. Contoh soal ketiga. Nah, ada sebuah balok tergantung seperti gambar di bawah. Panjangnya berapa? 1 meter. Jadi panjang balok dan beratnya 50 Newton. Tiba-tiba tali penggantungnya putus. Maka tentukan besar torsi pada balok atau momen gaya. Nah, kita lihat dulu. Nah, saat tali putus. Oke. Nah, gini komponen gaya, ini kan ada tanda putus. Nah, sekali lagi W-nya itu gaya beratnya berada di pusat balok. Oke, jadi caranya kita gambar dulu arah W, kemudian kita tentukan titik pusat ini berada di sini pusat rotasinya, maka kita tinggal menarik garis tegak lurus terhadap W. Oke, nah inilah yang lengan menjadi lengan gaya. Sehingga untuk menentukan besarnya ini, karena kita tahu bahwa ini adalah setengah, ya, ini sorry ya, ini L, nya jaraknya ini L, jadi ini ada 1/2 ya, ini bukan L sin, karena ini jaraknya ini adalah L, maka ini adalah 1/2 L, ya. Kenapa? Karena di sini 60 juga, ya. Jadi sorry, bukan L sin 60, tapi 1/2 L sin 60. Oke, jadi kita sudah tentukan lengannya. Jadi praktis momennya adalah, ini sudah salah. Berarti di sini ada, ini salah ini ya. Mohon maaf, ya 1/2 L. Iya. 1/2 L sin 60. Nah, sin 60 ini juga salah. Sorry. 1/2 L sin 61. Nah, ini. Jadi saya tulis ulang, ini salah ya. Oke, enggak apa-apa supaya ngerti. Jadi to-nya itu adalah W kali L 1/2 L sin 60. W-nya sama dengan berapa? 50 kali 1/2. Sin 60 itu adalah 1/2 akar 3. Berarti 50 dibagi 4, jadi 50/4 sama dengan 12,5 akar 3 Newton meter ya. Newton meter. Nah, itulah momen torsi ya. Jadi sorry, ini salah, bukan L sin theta, baru saya perhatikan. Nah, arahnya searah perputaran jarum jam. Jadi besarnya itu adalah 12,5 akar 3 Newton meter. Oke. Jadi adik-adik sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti. Kemudian kita lihat lagi pembahasan berikutnya tentang momen inersia. Nah, apa itu momen inersia? Nah, saya sudah tuliskan bahwa momen inersia adalah ukuran kelembaman suatu benda berotasi pada porosnya. Ya, secara umum momen inersia suatu benda yang berotasi pada porosnya adalah dinyatakan ini. Jadi ini ada gambar sigma. Nah, bagaimana menggunakan perhitungan sigma ini? Nah, ini maksudnya sigma. Jadi kita jumlahkan. Jadi kalau misalkan begini, dalam satu ruang itu ada M1, ada M2, dan ada M3. Dan baik M1, M2, M3 berputar bersama-sama ya dengan kecepatan sudut yang sama. Maka momen inersia untuk ketiga benda tersebut itu dinyatakan seperti ini. Nah, inilah makna daripada sigma. Jadi kita menjumlahkan momen-momen inersia untuk masing-masing baik M1, M2 maupun M3 seperti ini. Oke. Selanjutnya kita coba lihat lagi. Nah, jika masanya bersifat kontinu, itu tadi bersifat discrete, artinya
bendanya tersendiri. Nah, kalau misalkan bendanya seperti bola, ya, seperti kawat, seperti plat, seperti silinder, maka kita ingin menentukan momen inersianya pada pusatnya, maka kita menggunakan persamaan integral R kuadrat dm. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan tadi itu rumus, jadi saya coba tuliskan ini sigma mr kuadratnya. Tahu arti sigma? Jadi sesungguhnya sigma itu, nah ini sigma. Kalau ini juga adalah sigma. Jadi sama-sama saja sigma. Satu huruf besar, satu huruf kecil. Gitu. Jadi kalau sifatnya dia diskrit, artinya bulat-bulat, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, maka dia menggunakan sigma sebagai penjumlahan. Tetapi kalau bendanya bersifat kontinu, seperti silinder, bola, dan lain sebagainya, maka dia menggunakan integral. Kalau bahasa, jadi ini namanya simbolnya adalah integral. Kalau dalam bahasa Yunaninya namanya sigma, ya. Sigma itu namanya sum artinya penjumlahan, ya. Jadi tetapi dalam bahasa matematika namanya integral. Jadi sigma dengan itu sama saja, ya. Ibaratnya sama saja dengan istilah huruf A dengan A. Jadi ini huruf besarnya, ini huruf kecilnya. Nah, tentu saja ini tidak akan saya jelaskan untuk menentukan. Nah, kita langsung saja melihat beberapa tabel-tabel yang ada di samping kanan ini. Ini adalah merupakan momen-momen inersia. Jadi ini adalah sebuah cincin, ya, dengan jari-jari R. Nah, diputar pada sumbunya, pada sumbu pusat cincin itu, maka momen inersianya adalah mr. Kalau ini diputar pada bagian sisinya aksi, maka 1/2 mr kuadrat ditambah dan seterusnya. Nah, mengenai momen inersia untuk benda-benda yang seperti ini, yang kita sebut dengan benda-benda yang kontinu, ada beberapa yang saya sudah turunkan ataupun yang saya sudah videokan. Jadi silahkan dibuka saja videonya jika adik-adik sekalian ingin mempelajarinya lebih jauh bagaimana cara menentukan momen inersia. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang ada yang kita sebut dengan teorema sumbu sejajar. Apa itu teorema sumbu sejajar? Jadi misalkan, jadi teorema sumbu sejajar itu adalah cara menentukan momen inersia benda pada jarak ke X dari pusat benda apabila momen inersia pada pusat benda tersebut diketahui. Jadi misalkan, jadi dirumuskan seperti ini. Jadi ini adalah momen inersia baru. Ini, ya, momen inersia pada jarak X dari pusat. Kemudian ini adalah jarak X dari pusat, dan ini adalah momen inersia pusat. Nah, maknanya apa? Nah, saya kasih contoh soal. Ada sebuah balok, momen inersia tentukanlah momen inersia pada salah satu ujung balok jika momen inersia pada pusat balok adalah I0 1/12 ml kuadrat. Nah, ini maksudnya. Jadi di pusat balok itu kita sudah tentukan, kita sudah ketahui momen inersianya adalah 1/12 ml kuadrat. Nah, sekarang kita ingin menentukan berapa momen inersia kalau diputar pada sumbu putar, ya ini. Kalau diputar, nah tentu pergeseran momen inersia yang diketahuinya itu jaraknya sebesar 1/12 L. Nah, untuk mengetahui momen inersia pada salah satu ujung yang jaraknya X sama dengan 1/2 L, ya, karena ini L, kita geser sumbu putarnya di ujung, maka kita menggunakan teorema sumbu sejajar. Nah, IX, M
Nah, ini X-nya adalah 1/2 L. Kemudian ini 1/12 ml kuadrat itu adalah apa? Momen inersia yang berada di pusat, ya, yang berada di pusat, ya, yang berada di pusat. Nah, coba kita lihat apa betul enggak untuk balok 1/3 ml kuadratnya. Coba kita tengok tadi, kita tengok dulu yang tadi apa ini ya, ini balok. Nah, ini balok pada saat dia di pusat adalah 1/12 ml. Nah, kalau pas di pinggir-pinggir di ujung-ujung balok tersebut diputar, maka dia 1/3 ml kuadrat. Jadi betul kan dengan menggunakan teorema sumbu sejajar. Asalkan pusatnya, ya, momen inersia pusatnya diketahui. Nah, itu makna daripada teorema sumbu sejajar. Hasilnya adalah 1/3 ml kuadrat. Nah, baik adik-adik sekalian, kita lanjut lagi. Nah, hubungan antara momen gaya, momen inersia, dan percepatan sudut. Nah, kita lihat. Di atas telah dirumuskan bahwa momen gaya atau torsi yaitu ini R cross F. Jadi perkalian silang, ya. Dan kita sudah paham untuk menentukan nilai R cross F yang besar itu apabila R dan F tegak lurus. Ya. Nah, kita anggap saja dululah bahwa R dan F itu adalah tegak lurus. Nah, sehingga kalau tegak lurus kita langsung saja RF. Kalau tegak lurus berarti sin, ya. Ya, langsung sin. Kita ambil komponen tegak lurusnya. Sehingga F-nya kita ganti dengan M kali A, ya. Nah, A-nya itu kita ganti dengan alfa kali R, ya. Alfa kali R ini adalah A ini, alfa kali R. Sehingga kalau dikali masuk maka kita dapatkan MR kuadrat alfa. Nah, untuk sementara kita nyatakan tadi bahwa MR kuadrat itu adalah I kali alfa. Dengan demikian kita bisa dapatkan bahwa momen gaya itu tak lain adalah momen inersia dikali dengan percepatan sudut. Oke, maka kita sudah dapatkan persamaan 7. Oke, di mana alfa adalah percepatan sudut dengan satuan radian per second kuadrat. Nah, kita lihat contoh soal. Jadi sebuah batang homogen dengan panjang L dan massa M bebas berotasi pada salah satu ujung batang. Nah, batang dilepas dari dalam keadaan diam pada posisi horizontal. Tentukan percepatan sudut, percepatan linear di ujung bebas batang. Jadi di ujung bebas dan di bagian tengah batang. Nah, ini. Jadi mula-mula ada batang, ya, tegak lurus. Kemudian dilepas, maka dia otomatis akan jatuh. Tetapi jatuhnya tidak linear, jatuhnya akan membentuk gerak rotasi karena bagian ujung ada ensel yang menahan. Nah, kita lihat dulu gambarnya seperti ini, ya. Maka ini kita tentukan sebagai momen pusat momen putar. Oke, dengan demikian karena MG sudah tegak lurus dengan batang lengan, maka kita tinggal kalikan, ya. 1/2 L kali MG sama dengan I alfa sesuai dengan persamaan tadi. Ini kan adalah torsi, ya. MG kali lengan E kemudian I kali alfa. Dan momen inersia pada salah satu ujung adalah 1/3 ml kuadrat yang tadi. Jadi kalau diputar di sini gitu. Nah, ini tadi. Kalau ujungnya di sini, maka dia punya momen inersia adalah 1/3 ml kuadrat. Nah, I-nya ini, I yang ada di sini kita tinggal ganti dengan 1/3. Nah, oke. Ya. Dengan demikian kita dapatkan alfa sama dengan 3G/2L. Oke,
Adik-adik sekalian sudah bisa dimengerti. Nah, dan percepatan linear pada ujung bebas, maksudnya percepatan linear pada ujung bebas di sini ya. Nah, kita tinggal tulis A sama dengan alfa kali L. Nah, ujung bebas berarti ini sama dengan R. Jadi A sama dengan alfa kali R. Nah, karena yang kita tentukan di sini berapa percepatannya, maka alfa kali L. Nah, sehingga kita dapatkan 3G per 2. Sedangkan kalau yang di tengah-tengah, alfa kali 1/2 3G per 4. Nah, apa yang kita mau simpulkan dari pernyataan ini? Ternyata pada gerak rotasi itu, untuk setiap titik-titik di dalam batang ini, itu percepatan linearnya berbeda-beda. Percepatan linearnya berbeda-beda. Tetapi percepatan sudutnya di mana-mana di titik sini adalah sama. Oke? Jadi percepatan sudutnya adalah sama. Yang berbeda itu adalah percepatan linear. Jadi beda di ujung sini, beda yang ada di pusatnya, dan beda juga ada yang di seperempat bagian di sini. Jadi kesimpulan dari soal ini menyatakan bahwa percepatan linear di sepanjang batang balok tersebut itu percepatan linearnya berbeda-beda. Baik, kita lanjut. Nah, kita langsung ke soal pemantapan materi. Ini penting untuk memberikan pemahaman lebih mendalam tentang konsep-konsep yang telah kita jelaskan. Nah, soal pemantapan materi pertama, tentukanlah momen gaya total atau torsi yang bekerja pada roda seperti gambar, jika A 10 cm dan B 25 cm. Nah, ini ada gaya bekerja masing-masing, ya. Ini ada gaya 11 Newton, 9 Newton, dan 20 Newton. Ini membentuk 30 derajat. Nah, tentukan momennya. Nah, kita lihat, kita gambar ulang dulu. Nah, ini ada beberapa ya gaya. Nah, kita sudah gambar seperti ini masing-masing sudah tegak lurus ya. Ini sudah masing-masing tegak lurus. Nah, karena sudah masing-masing komponen gaya tegak lurus, kita tinggal menerapkan. Nah, kita ambil dulu untuk 11 Newton. 11 Newton ini searah jarum jam. Oke, lengannya ke pusat ini adalah 25. Kemudian kita ambil yang 9 Newton. Jaraknya ini adalah B juga 25. Sedangkan ini, ini jangan perhatikan yang 30 derajat. Yang penting yang tegak lurus itu ditarik garis jari-jari di sini. Ini adalah tegak lurus, jadi ini tidak ada. Ini hanya sekedar mengecohkan saja ya. Tetapi yang 20 Newton karena sudah berada, karena sudah bekerja pada permukaan ini, maka ini langsung ditarik garis yang merupakan jari-jari lingkaran yang dalam. Nah, ini sudah tegak lurus, jadi tidak perlu lagi kita proyeksikan dan lain sebagainya. Malah kalau justru diproyeksikan ke sini, maka makin tidak tegak lurus. Ya. Sehingga kita tinggal mengalihkan 20 Newton, jaraknya ini adalah 10 cm. Dengan demikian, setelah kita hitung kalkulasi, maka hasilnya adalah 300 Newton cm atau 3,0 Newton meter. Arahnya searah dengan perputaran jarum jam. Kenapa? Karena nilainya positif. Nah, oke. Kita lanjut lagi soal yang berikutnya. Ini ada keempat massa dihubungkan oleh kawat. Massa kawat diabaikan, tentukan momen inersia jika sumbu putarnya adalah melalui pusat lingkaran, B melalui A aksen diketahui M 20 gram dan B 10 cm. Nah, ini ada. Jadi M-nya adalah 20 gram ya. Nah, di sini ada kawat. Ini adalah kawat diabaikan. Nah, sekarang kalau melalui pusatnya lingkaran tegak lurus dan B melalui A aksen. Nah, ini kalau diputar ini beda momennya. Nah, kita lihat solusinya. Nah, sekarang untuk pertanyaan A melalui pusat lingkaran ini. Jadi pusat lingkarannya itu rotasi tegak lurus bidang
kertas atau kan bidang layar ini ya. Nah, itu diputar di situ sehingga diputar ya. Nah, dengan demikian kita bisa menentukan I sama dengan apa. Tinggal kali saja 3M kali B kuadrat, 2M kali B kuadrat, M kali B kuadrat ditambah 2MB kuadrat. Jadi namanya 8MB kuadrat. Nah, M diketahui sebesar 20 gram. B sama dengan 10 cm, maka hasilnya sama dengan 8 kali 20 ya, kali 10 ini 10 pangkat 2 sebesar berapa ini? Ya 16.000 gram sentimeter pangkat 2 ya, 16 cm itu momen inersi. Nah, sekarang bagaimana jika momen inersianya diputar? Jadi ini adalah sumbu putarnya. Oke. Nah, karena ini merupakan sumbu putar, maka jarak 3M maupun M ke sumbu putar sama dengan 0, sehingga momen inersianya sama dengan 0. Jadi yang tersisa memiliki momen inersia adalah 2M dan 2M. Sehingga 2M kali B kuadrat ditambah 2M kali B kuadrat sama dengan 4M B kuadrat. Hasilnya sama dengan 8.000 gram sentimeter pangkat 2. Oke, jadi ada perbedaan-perbedaan tertentu. Baik, adik-adik sekalian, kita langsung saja ke soal pembahasan ketiga. Nah, seorang anak ingin menimba air dengan menggunakan katrol pejal ya, di mana momen inersia untuk katrol itu adalah 1/2 mr². R-nya itu jari-jari katrol. Ember diikatkan dengan tali melalui katrol dan dijatuhkan ke sumur. Jika massa timba 0,5 kg, massa katrol 0,5 kg juga, dan G10, maka tentukan percepatan ember saat jatuh. Anggap massa tali diabaikan. Nah, kira-kira seperti inilah gambarannya. Ya. Nah, sekarang kita buat solusinya. Jadi seperti ini. Jadi ini ada tali di sini melilit, kemudian di sini ada ember. Nah, prosesnya seperti ini. Ya, kita gambar dulu komponen-komponen. Nah, kita gambar dulu sketsanya. Nah, tentu kan adik-adik sekalian sudah tahu bahwa ember ini punya berat, tentu arahnya ke bawah mg. Karena ada di sini tali, maka ada tegangan tali. Oke. Nah, untuk di setiap tegangan tali di sini, sesuai dengan aturan-aturan di dalam penulisan gambar-gambar gaya pada hukum kedua Newton, maka tali ini, maka ada sini tali. Nah, coba perhatikan, ini selalu berpasangan ya, ini satu ke arah ke bawah, ini ke atas. Nah, ini juga satu sistem tali, ini ada ke atas, maka yang bagian di sini ada ke bawah. Nah, di sini tidak perlu lagi, karena yang kita butuhkan di sini. Oke? Nah, dari sini kita dapat bahwa ini berputar, ya, berputar. Yang menyebabkan berputar itu adalah T, karena lengannya terhadap sumbu putar adalah R, ya. Ini maka tertulis TR sama dengan I alfa. Oke. Nah, ini sama dengan ini bukan lagi mr², sorry, ini sudah dijelaskan. Sama dengan 1/2 mr² ya, sesuai dengan ini. Oke, berikutnya ini alfa adalah A/R. Oke, kemudian kita tinggal masukkan 1/2 mr² A/R-nya. Ternyata 1/2 mr sudah masuk ya. 1/2 I 1/2 mr² dibagi alfa R ya, jadi 1/2 mr². Oke. Nah, ini ada R-nya pindah ke sini. Oke, jadi tegangan talinya sama dengan 1/2 MA. Maka kita sudah dapatkan 3 atau jadi R ini pindah ke sini ya. Kemudian ini lagi kita coba cari persamaannya. Nah, tersendiri sengaja saya gambar. Di sini adalah mg, karena arah gerakannya ke bawah, maka dikurang T sama dengan M kali A. Nah, T di sini dengan T di sini itu bisa saling kita substitusi ya, satu sama lain ya, untuk mengeliminasi
Ya, maka ini dia Mg, ini T-nya ini diganti dengan 1/2 MA. Sehingga Mg dikurang 1/2 MA sama dengan M besar A. Nah, sehingga kalau kita dapatkan A sama dengan Mg, ya, A ini pindahkan ke sini ya. Ini dipindahkan ke sini, kemudian keluarkan A-nya, maka muncul M ditambah 1/2 M. Nah, kita tinggal masukkan nilainya. M kali G. Ya, jadi 5, karena 0,5 kali 10 sama dengan 5. Ini 0,5, 1/2 M, 0,25, 5 dibagi 0,75 sama dengan 20/3 meter per second kuadrat. Ini 3/4-nya, 3/4, ya betul. Jadi inilah percepatan yang kita dapatkan dari penghitungan itu. Jadi baik adik-adik sekalian, demikianlah. Jadi saya perlihatkan sekali lagi dulu, karena ini sedikit agak-agak rumit ya di dalam menjelaskannya. Nah, perlu saya jelaskan dulu sebelum saya tutup. Ini disebut dengan apa namanya, free body diagram. Jadi setiap sistem itu kita pisahkan satu sama lain, kita tinjau 1/1 ya. Jadi ini sengaja saya buat ini, maka kita tinjau 1/1. Kenapa ditinjau 1/1 seperti ini? Untuk memudahkan perumusannya. Untuk memudahkan perumusannya. Nah, baik adik-adik sekalian, demikianlah penjelasan tentang dinamika rotasi bagian pertama ini. Dan sangat-sangat diharapkan mudah-mudahan penjelasan ini dapat dipahami, dapat dimengerti, dan yang paling penting bahwa penjelasan ini memiliki keberkahan di dalam diri kita. Saya akhiri dengan ucapan mohon maaf atas segala kehilapan, atas segala kekurangannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.